Mitra Media Timor, senang sekali masih bisa bersama-sama dengan kami di channel kesayangan kita, Media Timor, sebuah media yang terus mengawal tentang kasus yang sementara ini dikawal oleh Kompak Indonesia, diinvestigasi oleh Kompak Indonesia. Kita kedatangan tamu dari Ketua Kompak Indonesia, Pak Gabriel Goa. Selamat malam, Pak Gabriel. Selamat sore. Menjelang malam. Sudah jam. Salam Indonesia sehat. Indonesia sehat ya. Pak Gabriel, ini menarik kalau hari ini kita baru dapat informasi kalau ternyata Kompak Indonesia sudah turun lapangan melakukan investigasi terkait dengan laporannya yang pernah disampaikan ke KPK soal blok migas Jatinegara. Bisa dijelaskan apa temuan-temuan seperti apa yang diperoleh di lapangan? Silakan. Ya, sangat menarik Bapak. Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia tidak sekedar bunyi-bunyi saja atau sekedar memberikan informasi dan tanpa data ke publik, terutama KPK RI sebagai lembaga anti rasuah. Dia harus berkolaborasi dan tidak menunggu, harus proaktif untuk segera bekerjasama melakukan penyelamatan terhadap aset negara. Aset negara yang sangat besar dan sangat menguntungkan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terkait dengan migas, minyak dan gas bumi. Dan ini akan sangat menyelamatkan Indonesia. Maka kami berkepentingan untuk melakukan investigasi karena yang di depan mata, yaitu tidak jauh dari Istana Negara, itu ada blok migas Jatinegara. Dan ini menarik Bapak, blok migas ini kok sangat tersembunyi dan orang banyak yang tidak tahu di sekitar. Bapak, di situ ada aset yang begitu mahal, negara yang luar biasa yang seharusnya mensejahterakan rakyat di sekitar lokasi tersebut untuk di Kota Bekasi maupun untuk Indonesia. Nah, tapi faktanya selama 9 tahun justru Bekasi dan negara sangat dirugikan karena seluruh keuntungan dan operasionalnya semua uangnya lari ke Singapura. Yang mirisnya lagi dan membuat Kompak Indonesia marah dan kita akan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia marah adalah pelaku-pelaku, aktor-aktornya ini yang tergabung dalam mafiosi migas ini adalah orang-orang Indonesia sendiri. Ini kan pengkhianat bangsa menurut kita. Kok lari ke luar negeri untuk kepentinganmu tapi tidak membantu negara kita yang lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan migas yang murah dan untuk bisa membantu kesejahteraan masyarakat sekitar situ. Pak Gabriel, bisa dijelaskan sedikit, mungkin lebih sedikit mendetail teman-teman seperti apa yang waktu Kompak lakukan investigasi di lapangan. Ya. Jadi ada temuan-temuan tertentu, tentu saja kita belum buka ke publik. Nanti ini kita akan meramunya ini supaya kita akan memberikan informasi resmi kepada lembaga negara, lembaga anti rasuah, koalisi, maksudnya kepada KPK RI secara garis besarnya dan juga ke Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, supaya dulu yang sudah membentuk tim khusus untuk membongkar mafia migas yang dengan ditutupnya Petral itu, ini harus berlanjut dan ini harus diambil langkah tegas. Nah, salah satunya begini, ini kan sebenarnya aset yang di depan mata kita dan kita kok semua warga di sana yang kami tanya dan sebagainya, mereka bingung di mana tempat ini. Ternyata aset ini yang luar biasa ada di tengah-tengah Bekasi dan ini harus memberikan akses manfaat bagi Bekasi. Gas, ya. Luar biasa gas. Kita kesulitan gas, tapi kok mengapa ini tidak bisa disediakan untuk kita? Jangan-jangan dan hasil warga di sekitar juga beli gasnya mahal. Sangat mahal. Sangat mahal. Karena mereka juga bingung ada di mana, tapi karena hasil investigasi kita bisa temukan, oh ini tempatnya. Dan mengapa ini kita harus elaborasi untuk publik tahu supaya kita juga mendapatkan informasi dan data. Sekaligus kita lihat tadi mobil bolak-balik
Misalnya katanya ada aktivitas. aktivitas, katanya merugi jadi mana? Harusnya PD Migas Bekasi itu untung besar untuk PAD-nya bagi Kota Bekasi. Kalau misalnya akses di area publik itu bagaimana? Kalau nggak secara kasat mata kalau dilihat. Jadi warga sekitar situ aja nggak tahu. Waduh. Nah, maksud kita kalau dia tahu pasti dia mendapatkan asas manfaatnya. Oh, iya. Oh ini loh, misalnya berkat harga yang di Migas, iya. Pak Wali Kotanya ada di sini bersama kami dan kami mendapatkan kesejahteraan karena dengan adanya aset negara atau aset Pemkot Bekasi di wilayah Kota Bekasi ini. Salah satunya harga gas itu. Harga gasnya murah dan warga di sekitar kalau perlu menikmati. Iya, dapat Mengapa pembayarannya. pembagian maksudnya murah kan? Tapi mereka juga akan mendukung. Oke, mari selain di sini mungkin juga di tempat lain sehingga PAD Kota Bekasi juga naik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Nah, selain itu, mengapa kita semua harus bergerak bersama? Kita harus minta kepada Pemkot Bekasi, DPRD Kota Bekasi, rakyat Bekasi harus sama-sama untuk mendukung, nanti kompak akan dorong, mendukung untuk kita ambil alih dari Foster yang adalah miliknya asing. Ini milik asing ini. Untuk kita kelola sendiri. Mengapa harus kita serahkan kepada mereka? Apakah kita tidak punya memiliki SDM yang handal untuk kelola ini? Bisa dicek juga di Pemda setempat itu apa kontribusinya kan begitu. Jadi kan PD Migas dirugikan terus dan harus bayar mereka. Maka perusahaan asing ini PMA ini harus kita lawan. Oh iya. Nah, jangan mereka juga ikut mengacaukan. Perusahaan asli Indonesia saja yang atur begitu. Iya, misalnya kita juga harus selidiki juga ini Pertamina EP ini. Pertamina EP ini benar untuk NKRI ataukah untuk mafia migas? Maka kita minta KPK harus periksa adalah Pertamina ini. Siap. Juga Pertamina harus kita dorong. Dan memang kami akan ada rencana untuk dobrak ke KPK lagi, termasuk juga ke Pertamina, dan kita minta Presiden atensi khusus ini. Kita jangan hanya sibuk urusan yang lain-lain, tapi ini harus bergerak cepat. Komisi 7 juga ya kalau bisa. Ya itu kalau tingkat nasional. Tapi paling tidak Kota Bekasi ini harus bersatu untuk melawan. Jangan sampai diam. Yang kedua, kita juga tidak mau aparat penegak hukum kita, misalnya di pengadilan, itu juga harus membela asing. Ya. Kita ini bilang anti asing. Tapi ini ada di depan mata kita yang merugikan kita selama 9 tahun, menampak kita biarkan. Dan kalau pengadilan negeri di Kota Bekasi juga membela mereka ini, kita pertanyakan juga integritas mereka sebagai orang NKRI. Kita pertanyakan, ini lu bela NKRI atau bela mafia migas yang ngaku-ngaku asing, ternyata dia adalah oknum-oknum dari Indonesia sendiri. Terus boleh kita tahu sejauh mana Kompak bisa membangun istilahnya berkomunikasi dengan perusahaan itu, katakanlah PD Migas itu, supaya meng-cross check data atau apa gitu. Jadi begini, PD Migas ini kita harus support karena dia bagian dari perusahaan daerah. Oh iya. Nah, yang kita soroti adalah Foster. Foster ya. Perusahaan asing ini dia harus angkat kaki. Oh iya. Angkat kaki dari wilayah itu. Kalau kita melihat tadi dan juga kami sudah melakukan investigasi, kalau kita rakyat bersatu, kepung dan jaga itu aset ini, saya kira mereka tidak bisa berkutik di situ. Oh, iya, dan kita minta supaya ini dikelola oleh PD Migas. Nah, PD Migas harus mengajak seluruh rakyat Bekasi dan kalau rakyat Indonesia kita kuasain lokasi itu. Jangan dibiarkan oknum-oknum tidak jelas menguasai di situ, apalagi untuk kepentingan asing, perusahaan asing. Itu harus kita lawan. Karena yang terpampang di situ adalah PD Migas dengan Pertamina EP, bukan Foster. Oh, iya. Terus mengapa dia harus mendapatkan keuntungan yang besar dari situ? Ini PT Pertamina ini bagaimana? Berarti Pertamina jangan-jangan dia hanya topeng saja begitu. Nah, Pertamina ini kita duga kuat di balik Foster ini. Ada apa ini? Maka ini kita harus kejar Pertamina ini. Dia bertanggung jawab. Karena yang terpampang di situ, itu publik tahu, hasil investigasi kami kan hanya bilang Foster dengan PD Migas.
Poster tidak ada. Poster tidak ada. Tapi seluruh uang semuanya ke Poster. poster. Dan poster ini perusahaan yang ada di Singapura. Tapi ownernya orang Indonesia yang juga mungkin warga negara Singapura yang kita pertanyakan soal NKRI-nya. Oh, Pak siapa itu? Yang kami duga kuat ini adalah mafia migas. Maka kita harus lawan bersama-sama, kompak mengajar rakyat Bekasi dan rakyat Indonesia. Kita dudukin dan kuasain wilayah itu, lokasi itu untuk PD Migas dan Pemkot Bekasi bersama Pertamina yang betul dan benar di bawah pimpinan Ahok supaya betul-betul serius untuk mengolah PD aset-aset itu, yaitu untuk migas ini untuk kepentingan paling tidak Kota Bekasi dan wilayah DKI Jakarta. Setelah itu Indonesia seluruhnya.